Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa rindu untuk mencari wajah-Nya. Mari angkat hatimu, mari puji Dia dan sembahlah Dia. Ini hati kami Tuhan yang kami bawa kepadamu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mencari Engkau Tuhan, kami merindukan Engkau. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, dan hanya kepadamu kami berharap dan kami menyandarkan seluruh kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala rahmat dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami membawa seluruh hidup kami untuk menghadap Engkau. Sucikan, kuduskan hidup kami, ampunilah kami dari segala dosa yang kami lakukan. Biarlah setiap kami diperkenankan oleh Tuhan menghadap Engkau. Dan setiap kami dapat dipakai untuk berdoa, menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Ini hidup kami bawa ke mezbah-Mu. Tuhan yang boleh menyertai dan juga memimpin ibadah doa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang setiap kita untuk datang kepadanya. Apapun yang sedang menghimpit kehidupan kita dan menekan jiwa kita, datanglah pada Tuhan. Beritahu Yesus, Dia akan menyegarkan jiwa kita, saudara. Hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di hatimu bila ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu
Saudara yang terkasih, ada seorang anak laki-laki yang seneng banget saudara bermain di bawah sebuah pohon apel yang besar setiap hari saudara. Anak ini sangat mencintai pohon apel itu. Demikian pun pohon apel ini saudara sangat mencintai anak kecil tersebut. Anak kecil ini sering banget berada bersama dengan pohon apel dan bermain bersama dengan pohon apel ini. Ia kemudian memanjat pohon apel hingga ke pucuk pohon yang ada. Ia memakan buahnya lalu tiduran di bawah pohon apel ini saudara. Hari terus berlalu sehingga anak kecil ini pun bertambah besar. Ketika ia bertambah besar saudara, ia kemudian berkata kepada pohon apel ini, "Aku itu pengen punya mainan baru. Sekarang itu zamannya gadget, aku mau gadget. Enggak seru kalau main itu enggak pakai gadget. Dunia sudah berkembang, mainan sekarang itu adalah gadget, bukan lagi manjat-manjatan pohon yang ada." Pohon apel ini kemudian berkata kepada anak kecil ini saudara, "Maaf, aku enggak punya uang. Tapi kamu boleh mengambil semua buah apelku dan menjualnya. Dan uangnya kamu dapat pakai untuk membeli gadget yang kamu mau." Lalu anak kecil ini mengambil semua buah pohon apel itu saudara. Dan pergi meninggalkan pohon apel ini. Berhari-hari sang pohon apel menanti. Tapi anak ini gak pernah mengunjungi pohon apel itu lagi. Hingga suatu waktu saudara yang terkasih, anak ini datang kembali kepada pohon apel ini. Pohon apel ini sangat senang saudara melihat sang anak. Karena lama gak pernah berjumpa, lama gak pernah bermain bersama. Kemudian sang pohon ini berkata, "Ayo main lagi denganku." "Gak bisa, aku lagi sibuk. Banyak tugas kuliah yang harus kukerjakan." "Oh iya, aku butuh bayar uang kos," kata sang anak saudara. Kemudian pohon apel katakan, "Kamu ambil aja buahku dan juallah ke pasar untuk kamu dapat menggunakan uang tersebut untuk membayar uang kos kamu." Sang anak kemudian mengambil buah apel dan menjualnya saudara untuk membayar sewa tempat tinggalnya. Ia kemudian meninggalkan pohon apel itu. Lama tak kembali saudara. Pohon apel itu merasa sangat sedih. Hingga suatu waktu anak lelaki itu kembali menampakkan batang hidungnya. Pohon apel sangat bersuka cita saudara menyambut anak ini. "Ayo bermainlah denganku," kata pohon apel yang sudah sangat jarang menghasilkan buah. Dan juga mulai kekurangan dahan yang ada. Sang anak kemudian berkata kepada pohon apel ini, "Kamu tahu enggak? Semua teman-temanku tiap tahunnya itu pergi traveling keliling dunia. Tapi aku hanya bisa menjadi penonton saja dan melihat foto-foto mereka di Instagram. Kasih aku kapal dong agar aku bisa keliling dunia," kata sang anak kepada pohon apel. "Maaf, aku tak punya kapal. Tapi kamu bisa memotong batang tubuhku dan menggunakannya untuk membuat kapal yang kau mau," kata pohon apel. "Pergilah berlayar dan bersenang-senanglah." Ia lalu pergi berlayar dan tak kunjung kembali untuk menemui pohon apel ini lagi. Saudara yang terkasih, bukankah saya dan saudara kadangkala bersikap seperti anak kecil ini? Kalau ada maunya baru datang kepada Tuhan, baru ingat Tuhan. Anak kecil dan pohon apel ini memberikan gambaran tentang kehidupan orang percaya bersama dengan Tuhan. Tidak sedikit saudara orang percaya yang datang menghadap Tuhan, datang berdoa hanya kalau ada maunya saudara. Kalau pengen sesuatu baru datang menghadap Tuhan. Kalau mau sesuatu baru datang berdoa kepada Allah. Tidak sedikit orang percaya menjadikan doa sebagai alat atau cara untuk memuaskan apa yang menjadi keinginannya semata saudara. Tanpa mau melihat
dan mengerti apa yang menjadi keinginan Allah atau kehendak Allah. Saudara yang terkasih, Kristus memberikan teladan yang sangat baik kepada setiap kita di dalam hal berdoa. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau kita memperhatikan perikop-perikop sebelumnya saudara dari ayat ini, kita akan menemukan bagaimana kegiatan-kegiatan Yesus, kesibukan-kesibukan Yesus dan apa yang ia kerjakan. Ayat yang ke-21 bercerita tentang kegiatan Tuhan Yesus pada waktu hari Sabat di kota Kapernaum, di mana ia memulai hari tersebut dengan mengajar di dalam rumah ibadat. Setelah dari rumah ibadat, saudara, kira-kira hari sudah mulai siang. Yesus itu meneruskan pelayanannya dengan pergi ke rumah Simon dan Andreas untuk menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit demam. Dan Alkitab mencatat saudara bahwa pada waktu menjelang malam, sesudah matahari terbenam, penduduk kota tersebut membawa semua orang yang sakit dan yang kerasukan setan dan meminta agar Tuhan Yesus itu menyembuhkan mereka semua. Menjelang malam saudara, sesudah matahari terbenam, menunjukkan waktu kira-kira pukul 6 sore atau 7 malam, kurang lebih seperti itu saudara. Jadi sekitar pukul 6 atau 7 malam ada begitu banyak orang sakit dan kerasukan setan yang dibawa kepada Yesus. Dan Yesus melayani semua orang pada saat itu. Yesus menyembuhkan mereka dari segala macam penyakit dan mengusir setan-setan yang ada. Kebayang gak saudara? Betapa banyaknya orang-orang yang saat itu membutuhkan pelayanan Yesus. Mereka mulai berdesak-desakan satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan pelayanan dari Tuhan Yesus. Bisa bayangkan saudara yang terkasih, bagaimana keadaan Tuhan Yesus kala itu. Melayani begitu banyak orang sakit dan juga mengusir setan. Bisa jadi peristiwa ini berlangsung hingga larut malam saudara. Kebayang gak betapa lelahnya Tuhan Yesus dalam melakukan pelayanan itu. Di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah kelelahan tubuhnya, di tengah-tengah situasi ini saudara, Alkitab mencatat pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Di mana hari masih gelap, kemungkinan sekitar kurang lebih pukul 4 pagi saudara. Di saat semua orang masih beristirahat dan tidur dengan nyenyaknya, Yesus itu menghadap Bapaknya. Ia berdoa kepada Bapa, ia berkomunikasi dengan Bapa. Dia mencurahkan isi hatinya, dia berelasi dengan Bapaknya. Ia mengkoneksikan hatinya dengan hati Bapa saudara. Bagi Yesus doa merupakan sebuah kebutuhan utama baginya. Bagi Yesus doa merupakan sebuah relasi untuk bersekutu dengan Bapaknya. Untuk itulah Yesus bangun dan berdoa. Ia bersekutu dengan Bapa, ia menghampiri Bapaknya, berkomunikasi, berelasi dengan Bapa di pagi hari. Ini menunjukkan sebelum memulai hari, sebelum memulai pelayanan berikutnya, Yesus mendahuluinya dengan bersekutu, dengan berkomunikasi dengan Bapa. Dia bersekutu dengan Bapa saudara, di dalam persekutuannya dengan Bapa, di dalam relasinya dengan Bapa, ada sebuah kekuatan untuk menjalani hari yang baru dalam melakukan tugasnya. Untuk itulah ia berkata kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya menemukan dia saudara. Ia mengatakan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kita melihat saudara, setelah berdoa Yesus kembali melanjutkan pelayanannya. Setelah berelasi dengan Bapaknya. Saudara yang terkasih, bagaimanakah relasi kita dengan Tuhan? Bagaimanakah kehidupan doa kita selama ini? Masihkah ada relasi itu di tengah-tengah kesibukan yang ada?
padatnya kegiatan hari demi hari yang kita lakukan, bahkan mungkin pelayanan yang ada. Adakah hati kita masih terkoneksi dengan Tuhan dalam doa? Atau waktu kita habiskan dan berlalu begitu saja dengan kegiatan demi kegiatan, pekerjaan demi pekerjaan, tanpa adanya sebuah relasi, tanpa adanya sebuah komunikasi dengan Allah. Mari saudara, bangunlah kembali kehidupan doa kita bersama dengan Tuhan. Karena doa adalah kebutuhan kita. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang akan mendapatkan kekuatan baru dalam menjalani hari-hari mereka. Berdoalah saudara, maka engkau dan saya akan kuat. Dialah kekuatan kita, dialah tempat perlindungan kita. Di dalam Dia kita beroleh kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa, menaikkan setiap doa, pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita berdoa agar setiap jemaat memiliki hati yang berdoa. Untuk membangun relasi dengan Tuhan setiap hari, saudara, di tengah-tengah kesibukan yang ada, pekerjaan, kegiatan demi kegiatan, biarlah jemaat tetap memiliki hati yang mau berelasi dengan Tuhan. Hati yang berdoa kepada Tuhan. Sehingga jemaat boleh semakin kenal Tuhan. Dan juga memperoleh sebuah kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan, pada malam hari ini kami membawa setiap jemaat-Mu. Kami bersyukur buat segala hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Bersyukur buat berkat Tuhan, pekerjaan yang ada, buat segala usaha yang ada Tuhan. Bersyukur buat pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan jemaat-Mu, di dalam kehidupan setiap kami. Namun kami membawa seluruh hati setiap jemaat-Mu. Biarlah ada hati-hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Ada hati yang sungguh-sungguh mau untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, berelasi dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap jemaat Tuhan di dalam kehidupan pribadi mereka. Mereka boleh semakin rindu akan Tuhan. Mereka boleh mempersiapkan dan memberikan waktu mereka untuk boleh berelasi dengan Engkau. Berdoa, ada hati doa yang ada di dalam setiap pribadi jemaat-Mu. Sehingga dengan relasi yang terbangun dengan Engkau, hati setiap jemaat, hati setiap kami boleh terkoneksi dengan Tuhan. Kami boleh semakin kenal Tuhan. Kami boleh semakin peka dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Yang memampukan kami untuk menjalani hidup ini dengan sebuah kekuatan di dalam Tuhan. Apapun situasi yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya dan mempercayai Engkau, Allah yang sanggup menopang kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong. Ada hati-hati yang rindu untuk mencari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya saudara yang terkasih, kita doakan untuk komsel-komsel yang berjalan di gereja maupun di sekolah. Kita doakan biarlah komsel ini menjadi sebuah wadah pembinaan. Wadah di mana sebuah kehidupan saling mengenal dan juga bertumbuh satu dengan yang lainnya. Kita doakan untuk setiap leader komsel yang ada baik di gereja maupun juga pembina-pembina komsel yang melayani di sekolah. Biarlah pembina-pembina komsel di sekolah dapat melayani anak-anak dan membawa mereka kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk sebuah wadah yang ada di dalam gereja Tuhan, di tempat ini maupun di sekolah. Sebuah wadah di mana sebuah komunitas yang hadir untuk kami boleh duduk bersama. Kami boleh men-sharingkan, bercakap-cakap satu dengan yang lainnya tentang apa yang Tuhan perbuat. Dan kami juga boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh memiliki hati yang terbuka untuk firman Tuhan boleh berbicara dalam setiap komunitas-komunitas komsel baik di gereja maupun sekolah. Kami berdoa biarlah wadah ini menjadi sebuah wadah Tuhan yang membangun setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan, setiap pemuda, setiap remaja, setiap anak-anak yang terlayani Tuhan di sekolah. Biarlah wadah ini Tuhan untuk boleh membawa setiap hati itu kembali kepada Engkau. Dan kami boleh belajar bersama-sama, dibentuk bersama-sama serta bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati setiap leader yang ada, berkati setiap pembina komsel yang melayani di sekolah. Pakai Tuhan di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap pembina maupun setiap leader. Tuhan pakai dalam kesederhanaan yang ada. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan sungguh-sungguh boleh membangunkan kami, mengubahkan kehidupan kami menjadi sebuah komunitas yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan hal ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama kita doakan untuk pembuatan program bidang maupun komisi yang akan dikerjakan oleh badan pengurus, majelis maupun hamba Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap kita untuk boleh mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi gerejanya di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk proses pembuatan program bidang maupun komisi bagi gereja kami. Kami menyerahkan seluruh hati kami, seluruh pikiran kami. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kegiatan program yang ada berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan bagi gerejamu. Setiap keputusan-keputusan yang ada Tuhan membawa setiap hati jemaatmu maupun komisi untuk boleh semakin kenal Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi seorang murid yang mau terus belajar, diperlengkapi oleh Tuhan dan mau taat melakukan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati proses pengerjaan, segala persiapan-persiapan yang ada, segala percakapan Tuhan, kegiatan-kegiatan yang akan disusun oleh badan pengurus maupun majelis dan juga hamba Tuhan. Tuhan yang boleh bekerja di dalamnya, kegiatan yang ada adalah kegiatan yang sungguh-sungguh membangunkan gerejamu dan memberikan sebuah kebangkitan bagi gereja Tuhan di sini. Kami menyerahkan hal ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, kita doakan untuk jemaat yang sakit, jemaat yang terus bergumul dengan kondisi tubuh mereka yang lemah, pengobatan yang mereka jalani, Tuhan yang boleh sertai. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa Tuhan membawa setiap jemaat kami yang terus bergumul dengan kondisi tubuh mereka yang lemah, dengan sakit yang mereka derita Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang senantiasa ada bersama dengan mereka. Kami doakan untuk pengobatan yang mereka jalani Tuhan. Baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit atau mungkin mereka yang melakukan pengobatan secara berkelanjutan Tuhan. Kami doakan biarlah kuasa Tuhan yang boleh bekerja memulihkan, menyembuhkan kondisi tubuh yang ada Tuhan. Kami berdoa biarlah di dalam kelemahan tubuh mereka, tapi pengharapan mereka semakin nyata di dalam Tuhan. Mereka boleh semakin dekat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka alami, tapi iman mereka biarlah bertambah teguh di dalam Tuhan. Berkati pengobatan yang mereka jalani, biaya yang mereka harus keluarkan, jemaatmu harus keluarkan dalam pengobatan. Tuhan cukupkan, kami berserah kepada kehendak Tuhan. Tuhan yang boleh memulihkan, memberikan kekuatan bagi jemaat kami dalam menjalani situasi yang tidak mudah ini. Biarlah penghiburan, kekuatan dari Tuhan senantiasa memampukan jemaat kami untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah sakit yang mereka rasakan, untuk terus dan senantiasa berharap kepada Tuhan karena Engkau Allah yang sanggup menopang dan memberikan pemulihan demi pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap pokok-pokok doa yang telah kami panjatkan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja, Tuhan yang boleh berkarya di dalamnya. Dan biarlah hati doa ada di dalam pribadi setiap kami. Untuk senantiasa mencari Tuhan, berelasi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita boleh kembali membangun kehidupan doa kita bersama dengan Tuhan. Karena doa adalah kebutuhan utama setiap kita agar kita dapat semakin kenal Tuhan. Hati kita boleh semakin terkoneksi dengan Tuhan. Dan doa menjadikan kita pribadi-pribadi yang kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.